Saya di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem koordinat kartesius. Materi ini adalah materi kelas matematika kelas 8 SMP atau MTS semester ganjil. Anak-anakku sekalian, untuk materi ini biar lebih jelas kita harus tahu kompetisi dasar yang ada dalam materi ini biar kita belajarnya bisa lebih fokus. Yang pertama, untuk kompetisi dasar 3.2 menjelaskan titik dalam bidang koordinat kartesius dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk kompetisi dasar 4.2 atau keterampilan yang akan kita miliki nanti yang diharapkan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya anak-anak, kegunaan konsep koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegunaan yang pertama yang akan kita peroleh dari kita mempelajari materi ini adalah menentukan posisi seseorang terhadap orang lain ya. Jadi posisi seseorang terhadap orang lain ya yang akan kita peroleh manfaat dari kita mempelajari ini adalah kita dapat menentukan posisi seseorang ya. Posisi seseorang ini terhadap orang lain ya. Terhadap orang lain ya. Kemudian untuk kegunaan yang kedua adalah menentukan letak suatu bangun ya. Letak suatu bangun ya, suatu bangunan ya terhadap bangunan yang lain ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah selalu berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada kegunaan dari kita memahami konsep ini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan letak sebuah benda. Jadi kita bisa menentukan letak sebuah benda terhadap benda lain dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita. Oh, di mana letak pensil kalian? Ada di atas meja gitu. Atau ada di utaranya buku, ada di selatannya tas gitu. Atau ada di bawah ya, ada di bawahnya bangku seperti itu dan sebagainya ya. Kemudian untuk selanjutnya dalam sistem koordinat kartesius memiliki beberapa komponen yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama adalah pada koordinat kartesius itu ada dua sumbu yang kita tahu adalah ada sumbu yang pertama adalah ada sumbu x, kemudian ada sumbu y ya. Sumbu x yang mana Bapak? Untuk sumbu x adalah sumbu yang datar ya. Ini sumbu x-nya ya. Nah, ini sumbu x ya. Sumbunya adalah ini. Kemudian untuk sumbu Y adalah sumbu yang tegak ya, atau vertikal ya. Istilah lainnya adalah vertikal atau sumbu yang tegak. Nah, ini adalah sumbu Y ya. Kemudian perpotongan antara dua sumbu tadi ini akan berpotongan di satu titik, yaitu ini titiknya anak-anak ya. Titik potong antara dua sumbu itu adalah di sini. Apakah titik ini? Titik ini adalah titik O ya. Titik O ya. Kita kenal dengan titik O. Titik O ini merupakan titik potong atau antara dua sumbu koordinat ya, kartesius. Yang mana titik ini diberi nama titik O ya, biasa dikenal dengan sebutan titik O atau pusat sumbu koordinat. Pada titik O ini memiliki koordinat yaitu 0,0 ya. Jadi untuk titik O ini memiliki koordinat adalah 0,0. Baiklah, selanjutnya dari kita memahami tentang sumbu koordinat pada koordinat kartesius ya. Maka dari perpotongan itu kita tahu ada dua daerah, yaitu ada 4 daerah yang terbentuk dari perpotongan dua sumbu tadi, yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4 ya anak-anak ya. Dari keempat daerah tadi ini kita mengenalnya dalam koordinat kartesius ini dikenal dengan sebutan kuadran ya. Menurut konversi yang berlaku dapat diurutkan dengan cara berlawanan arah jarum jam ya. Jadi yang dimaksud berlawanan dengan arah jarum jam, kalau jarum jam itu berputarnya kan ke sini anak-anak ya. Nah, untuk kuadran pada daerah pada sistem koordinat kartesius ini arahnya berlawanan dengan
perputaran jarum jam, yaitu perputarannya ke sini ya anak-anak ya. Jadi dari sini tampak bahwa pada kuadran 1 nilai X-nya itu lebih besar dari 0 ya. Ayo kita perhatikan lagi di gambar ini. Pada daerah 1 ini, pada daerah 1 ini nilai X-nya ya, nilai X-nya pada sumbu X-nya itu pasti lebih besar dari 0. Di sini 0 kan ada di sini anak-anak ya, di perpotongan ini. Maka untuk daerah 1 nilai X-nya itu lebih besar dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk titik-titik yang berada di daerah 1 ini pasti X-nya nanti lebih besar dari 0. Begitu juga Y-nya. Tadi dikatakan bahwa Y-nya itu lebih besar dari 0 ya. Y-nya lebih besar dari 0 ya. Y-nya lebih besar dari 0. Maka kalau Y-nya lebih besar dari 0, berarti nilai Y-nya adalah berada di atas sumbu X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi semua daerah yang berada di atas sumbu X ini, Y-nya bernilai positif atau lebih besar dari 0, termasuk untuk daerah 1. Untuk daerah 1 atau kuadran 1 ya, kuadran 1 ini kita tahu bahwa nilai X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Begitu juga seterusnya anak-anak ya, untuk kuadran 2 berarti nilai X-nya bagaimana anak-anak? Karena di sebelah kiri dari sumbu Y atau di sebelah kiri dari titik 0 ya, maka nilai X-nya pasti bernilai negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya ya. Jadi untuk kuadran 2 ini X-nya bernilai negatif atau kurang dari 0. Bagaimana dengan nilai Y-nya? Karena di atas sumbu X ya, lurus dengan berada di daerah yang positif untuk sumbu Y-nya. Untuk nilai Y-nya ya. Baiklah, untuk kuadran 3 di sini kelihatan bahwa tampak bahwa nilai X-nya kurang dari 0, nilai Y-nya kurang dari 0. Kemudian untuk kuadran 4, nilai X-nya itu lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian untuk nilai Y-nya kurang dari 0 atau negatif. Yang mana masalah ini akan positif negatifnya akan dijelaskan di tabel berikutnya ini, di bawah ini ya. Jadi di sini tampak bahwa untuk kuadran 1 positif, positif. Kuadran 2 negatif, positif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Pada kuadran 3 ini, maaf salah ketik ini ya, negatif, negatif, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, untuk posisi titik koordinat kartesius yang ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y ya, dalam kurung X, Y adalah ya, X disebut sebagai absis serta Y disebut ordinat ya. Dalam koordinat menjadi titik A ada di koordinat 1,0 dengan A dalam kurung 1,0. Jika titik B ada di koordinat 2,4, nah, maka ditulisnya adalah B dalam kurung 2,4. Jika titik C berada di antara jika titik C ada di koordinat 5,7 ya. Jika titik C berada di koordinat 5,7, maka ditulisnya adalah C 5,7. Dan yang terakhir, jika titik D ada di koordinat 6,4, maka ditulisnya adalah D 6,4. Selanjutnya kita tunggu slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan ordinat poin A atau ordinat titik A ya. Di sini tampak bahwa ada sebuah permasalahan ordinat titik A 9,2 adalah titik-titik ya. Jadi di sini ditanyakan ordinat titik A dengan koordinat 9,21 adalah titik-titik. Yang benar adalah apa anak-anak? Ini ya.
untuk koordinatnya adalah 9. Karena kita tahu bahwa untuk titik koordinat pada bidang kartesius ini terdiri dari pasangan antara X dan Y, absis dan koordinat. Berarti 9 adalah absisnya, 21 adalah koordinatnya. Ini dijelaskan di jawaban. Baiklah, untuk lebih jelasnya di buku kalian bisa kalian lihat di buku paket. Ini Bapak sedikit ambil gambar, cuplikan-cuplikan gambar yang ada di buku paket kalian. Nah, ini pada bidang kartesius itu ya, pada materi ini, pada materi koordinat kartesius ini kita akan mempelajarinya. Dikatakan tadi bahwa kita akan mengetahui letak sebuah benda terhadap benda lain, letak sebuah bangunan terhadap bangunan lain, dan juga letak seseorang terhadap orang lain atau benda lain, gitu anak-anak ya. Nah, baiklah, di sini dijelaskan juga di buku kalian. Nah, di sini ada sebuah koordinat kartesius ya. Kemudian di sini ada sebuah titik A ya, di sini ada titik A. Kita harus tahu titik A ini koordinatnya berapa. Kita tampak di sini adalah titik A-nya ini koordinatnya adalah di koordinat 1,1. Ini seperti di gambar yang paling bawah ini, tolong coba diperhatikan kalian ya. Ini ada sebuah gambar jalan ya, jalan raya yang bentuknya sangat simetris sekali ini ya. Nah, dengan arah mata anginnya adalah utara, kemudian barat, timur, dan selatan ya. Kalau ke bawah itu selatan ya. Nah, kita tahu dari gambar ini kita bisa melihatnya bahwa letak bangunan ini terhadap bangunan sekolah ya. Ini kantor polisi terhadap bangunan sekolah letaknya ada di sebelah mana anak-anak ya. Nah, jadi kantor polisi ini berada di sebelah barat. Ini karena arah anginnya adalah barat ya, di sebelah kiri dari kantor sekolah ini adalah barat ya. Maka kita bisa menentukan letak sebuah benda, sebuah bangunan terhadap bangunan lain, yaitu kantor polisi berada di sebelah barat sekolah ya, dan sebagainya. Ini penjelasan dari materi yang tadi ya. Gedung apakah yang terletak di sebelah timur kantor polisi? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan letak sebuah bangunan ini yang tampak di DNA ini, di permasalahan-permasalahan ini. Gedung apakah yang terletak di sebelah timur kantor polisi? Ya, coba kita lihat. Yang berada di sebelah timur kantor polisi adalah gedung sekolahan ya, gedung sekolah ya. Karena kita tahu tadi bahwa kantor polisi berada di sebelah baratnya, berarti letak sekolah dari kantor polisi ada di sebelah timurnya, seperti itu anak-anak ya. Baiklah, selanjutnya, nah kegunaan kita mempelajari tentang koordinat kartesius, kita juga bisa menentukan letak sebuah daerah ya, letak suatu daerah ya yang ada di peta ya. Nah, ini ada lintang ya, bujur barat, bujur timur ya, lintang selatan dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan letak kota Jember misalnya, karena kita tinggalnya di Jember ya. Jember ada di mana di peta ini? Kurang lebihnya ada di daerah sini ya, Jember ya, Jember Banyuwangi ya. Ada di daerah sini. Kita bisa, ini Bondowoso yang tampak di sini ya. Nah, letak Bondowoso ini pada gambar ini, pada permukaan bumi berada di lintang selatan apa lintang timur ya. Kemudian bujur barat apa bujur timur, seperti itu ya. Nah, silahkan buat kalian yang sudah mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial bisa diterapkan dalam menentukan koordinat letak suatu daerah yang ada di peta. Selanjutnya ini juga sama ya. Nah, jadi di sini ditentukan ada sebuah gambar letak ya, denah sekolah ya. Contohnya kalau di sekolah kalian ada denah ya. Maaf, denah letak sekolah ya. Denah sekolah kita misalnya ya. Nah, di denah sekolah ini nanti kalian bisa menentukan ya. Ini ada sebuah daerah, oh ini bukan sekolah ya. Ini ada kafetaria, ada kamar mandi, ada
kebun buah ya, kemudian ada kebun binatang ini. Kalau nggak salah ini sebuah daerah wisata ini ya. Nah, yang ditanyakan di sini di sebelah manakah area parkir dari kebun buah ya? Parkir ada di mana gitu ya? Kebun buahnya ada di sini. Ya, parkirnya maaf ini nggak kelihatan ini ya. Area parkir ini ya. Area parkir ada di sini ya. Nah, ini area parkir ya. Parkir ya. Parkirnya ada di sini. Kemudian kebun buahnya ada di sini ya. Kebun buah ya. Nah, di sini ditanyakan letak di sebelah manakah area parkir dari kebun buah? Kemana arahnya? Oh, kalau misalnya ke atas itu ke utara, berarti ke utara, ya. Kemudian kalau ke sebelah kiri berarti ke arah mana? Ke barat. Ya. Ada di utara dan ke barat dari kebun buah. Ya. Kalau dari kebun binatang ada di sebelah mana? Ada di sebelah utaranya. Gitu ya. Kalau dari kafetaria berarti ke utara dan ke barat. Ya. Silahkan kalian tentukan sesuai dengan arah mata angin. Begitu juga dengan peta di bawah ini. Kita menentukan kota manakah yang terletak pada koordinat 3, E. Oh, 3 namanya ada di mana ini? Oh, 3. E-nya ada di mana ini? Ini ya. Berarti kota yang ada di daerah ya di koordinat 3, E adalah ini. Kota manakah yang terletak pada koordinat 8, D? 8 ada di mana? Oh, ini 8. D-nya mana? Oh, ini D gitu ya. Berarti daerah ini. Kota ini yang ada di koordinat 8, D dan seterusnya anak ya. Ini merupakan contoh kegunaan kita mempelajari tentang materi ini, yaitu tentang bidang koordinat kartesius ya. Ini juga sama ya peta ini. Kemudian pada bidang kartesius di buku kalian bisa kalian lihat di situ ya. Nah, di sini ada kuadran juga ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya ya. Yang mana kuadran 1 X-nya bernilai positif, Y-nya positif pada kuadran 2 ya. Di buku kalian tolong diperhatikan ya. Nah, kemudian di sini ada gambar sebuah koordinat kartesius. Nah, ini ya. Pada bidang koordinat kartesius ini di sini ada beberapa titik yang sudah diketahui yaitu titik A, titik B dan titik C ya. Nah, dari ketiga titik ini kita bisa menentukan titik A itu koordinatnya berapa gitu ya. Koordinatnya berapa titik A itu gitu ya. Titik A 4 ya, X-nya 4 ya. X-nya 4 ya. Nah, X-nya adalah 4 ya untuk titik A. X-nya adalah 4. Kemudian Y-nya berapa? 5 ya. Jadi koordinat titik A itu 4,5. Kemudian bagaimana dengan titik B? Titik B koordinatnya berapa? Nah, ini ya. Ini sebenarnya sudah ada ya di sini. Di sini sudah ada koordinat titik B itu ada di min 3,2 ya. Min 3, 1, 2, 3 ke kiri itu ya dari pusat koordinat ya, sumber koordinat yaitu min 3 ke kiri, 3 langkah ke kiri atau min 3 kemudian 2 langkah ke atas ya. 2 satuan ke atas berarti min 3,2 ya. Jadi koordinat titik B itu yang min 3,2 itu letaknya adalah di sini ya. Kemudian untuk C diketahui di sini 4, min 1 berarti 4 satuan ke kanan dari pusat sumbu koordinat 1, 2, 3, 4 kemudian min 1 karena min 1 berarti ke satu langkah ke bawah yaitu ini koordinat titik C yaitu di 4 ya 4, min 1 letak titik C-nya di sini. Titik A berada di kuadran berapa? Kuadran 1 di sini. Kemudian titik B berada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Nah, untuk kuadran ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau jarum jam perputarannya ke sini ke kanan, kemudian kalau kuadran pada koordinat kartesius arahnya berlawanan dengan perputaran jarum jam. Berarti kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4. Kemudian titik B berada di kuadran ke-4. Ciri-cirinya apa sifat-sifatnya? Kuadran keempat, kuadran titik B berada di kuadran kedua ya. Pada kuadran kedua, nilai X-nya negatif, kemudian nilai Y-nya adalah positif. X-nya negatif, Y-nya positif ya. Kemudian pada kuadran 1, positif semua. Nah, X-nya positif, Y-nya juga positif.
Selanjutnya soal yang ada di buku kalian adalah tampak pada layar ini ya. Tentukan koordinat titik berikut ya. Ada titik A. Wah, titik A ini koordinatnya ada di mana gitu ya. Berapa koordinatnya titik A ya? Tolong kalian perhatikan di buku kalian ya. Di sini titik A koordinatnya adalah X-nya 4, absisnya adalah 4 ya. Kemudian Y-nya. Y-nya adalah berapa? 2 ya. 4,2. Kemudian untuk titik yang lain ya. Kebetulan A ini ada di kuadran 1 ya. X dan Y-nya positif. Kemudian C. Nah, C ini ada di kuadran 3. Nah, pasti X-nya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Koordinatnya berapa? Nah, kita tentukan absisnya dulu. Absisnya berapa? Min 2. Jadi untuk X itu min 2 koordinatnya. Kemudian Y-nya adalah berapa? Min 2 juga. Min 2, min 2. Kemudian untuk titik E, X-nya berapa? X-nya adalah 6. Ya, maaf. 6. Kemudian Y-nya adalah berapa? Y-nya anak-anak. Untuk titik E, Y-nya adalah berapa? Min 4. Ya. 6, min 4. Ya. Manakah titik yang memiliki absis sama dengan 0? Yaitu ini ya. Di sini ada titik F di sini. 0, berapa? 0, min 3 ya. Jadi F ini 0, min 3. Berarti absisnya adalah 0. Ordinatnya adalah min 3. Adakah titik yang absisnya dan ordinatnya bernilai sama? Apakah ada yang sama? Oh, ini min 2,2. Titik apakah yang jumlah absis dan ordinatnya sama dengan 6? Absis dan ordinatnya kalau dijumlahkan sama dengan 6. Oh, titik A. Absisnya 4, ordinatnya 2. Kalau dijumlahkan sama dengan 6. Ya, ini permasalahan-permasalahan yang muncul nanti dari soal-soal yang terkait dengan koordinat kartesius. Mungkin itu saja anak-anak ya. Untuk soal-soal yang lain bisa kalian kerjakan biar kalian lebih paham. Saya sampaikan sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.